Hai semua, perkenalkan saya Intan Ayu Nabila, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di video ini saya akan membahas tugas UAS Etika dan Hukum Bisnis yang bertemakan PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan PKWT dan apa perbedaannya dengan PKWTT. PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah perjanjian kerja antara waktu atau pekerjaan tertentu. PKWT biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau berkaitan dengan proyek tertentu. PKWTT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, adalah perjanjian kerja permanen tanpa batas waktu tertentu dan hanya berakhir bila pekerja mengundurkan diri, pensiun, atau diberhentikan. Perbedaan utama, yang pertama jangka waktu. PKWT memiliki batasan waktu, sementara PKWTT tidak. Yang kedua, sifat hubungan kerja. PKWT bersifat sementara, sedangkan PKWTT bersifat tetap. Yang ketiga, masa percobaan. PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan, sedangkan PKWTT boleh dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja. Pada PKWTT, perusahaan wajib memberikan pesangon jika terjadi PHK, sedangkan pada PKWT tidak selalu demikian. Yang kelima, jenis pekerjaan. PKWT lebih cocok untuk pekerjaan dengan sifat terbatas atau sementara, sedangkan PKWTT berlaku untuk berbagai jenis pekerjaan. Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami perbedaan antara PKWT dan PKWTT agar dapat menjalankan hubungan kerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, syarat subjektif dan syarat objektif dalam suatu PKWT. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu, syarat subjektif dan objektif merujuk pada dua aspek yang berbeda dalam perjanjian. Syarat subjektif. Syarat subjektif berkaitan dengan para pihak, pekerja dan pengusaha yang membuat perjanjian kerja. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Cakap hukum artinya pekerja minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pengusaha adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki wewenang atau bertindak atas nama perusahaan. Kedua, adanya kesepakatan sukarela, yaitu tidak ada paksaan penipuan atau tekanan dalam membuat perjanjian. Kedua belah pihak memahami dan menyetujui si kontrak. Ketiga, adanya identitas yang jelas, seperti nama lengkap, alamat, dan status hukum dari pekerja dan pemberi kerja harus dicantumkan dalam perjanjian. Syarat objektif. Syarat objektif berkaitan dengan isi dan tujuan dari perjanjian kerja. Syarat ini memastikan bahwa isi kontrak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, jenis pekerjaan harus bersifat sementara, seperti pekerja musiman, misalnya saat lebaran atau panen. Pekerjaan berdasarkan proyek tertentu, pekerjaan yang sifatnya sekali selesai. Yang kedua, harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, termasuk penjelasan mengenai jangka waktu, upah, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, memiliki jangka waktu yang jelas, maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan. Jangka waktu atau masa berakhir harus jelas. Yang keempat, tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap, misalnya pekerjaan administrasi kantor harian, kasir tetap, penjaga toko tetap. Ini tidak boleh menggunakan PKWT. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hubungan kerja dan apa relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan ini muncul setelah adanya perjanjian hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, pekerjaan. Ada tugas atau tanggung jawab yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, upah.
Ada imbalan atau gaji yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Ketiga, perintah. Ada hubungan subordinat, yaitu pekerja menjalankan pekerjaan atas perintah atau arahan dari pengusaha. Dengan demikian, hubungan kerja merupakan fondasi penting dalam dunia ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses produksi. Relevansi PKWT dengan hubungan kerja yaitu terletak pada pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat sementara atau untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu tertentu. PKWT membatasi hubungan kerja hanya pada jenis pekerjaan tertentu dan durasi yang telah disepakati. Berbeda dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang bersifat permanen. Yang pertama, pekerjaan sementara. PKWT digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara seperti proyek tertentu atau pekerjaan yang berkaitan dengan musim atau kelonjakan permintaan. Kedua, durasi terbatas. Hubungan kerja dalam PKWT memiliki batas waktu yang telah ditentukan, baik itu tanggal tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu. Ketiga, hak dan kewajiban. Meskipun bersifat sementara, pekerja PKWT tetap memiliki hak-hak dasar seperti upah, cuti, dan jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PKWT memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatur hubungan kerja yang bersifat sementara, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Dan ini ada contoh dokumen PKWT yang berisi para pihak, jenis pekerjaan, durasi, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, praktek PKWT di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, atau malah PKWT cenderung merugikan pekerja? Di Indonesia, praktik PKWT sering disalahgunakan. Banyak perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang seharusnya bersifat tetap, hanya demi menghindari kewajiban jangka panjang terhadap pekerja seperti pesangon, kenaikan jabatan, tunjangan pensiun, dan lain-lain. Pekerja PKWT sering di-rolling, diperpanjang atau dikontrak ulang selama bertahun-tahun tanpa diangkat menjadi pekerja tetap. Meski secara hukum, durasi maksimal PKWT sudah habis, yaitu 5 tahun. Dan sebagian besar pekerja tidak diberikan salinan kontrak atau isi kontrak dibuat secara sepihak oleh perusahaan tanpa penjelasan memadai. Dari sudut etika dan hukum bisnis, ini jelas melanggar, karena yang pertama tidak adil. Pekerja kontrak sering melakukan tugas yang sama dengan karyawan tetap, tapi haknya lebih sedikit dan posisinya tidak aman. Kedua, kurangnya transparansi. Banyak perusahaan tidak menjelaskan isi kontrak secara detail dan sering tidak memberi salinan kontrak. Ketiga, tanggung jawab. Perusahaan cenderung menghindari tanggung jawab jangka panjang terhadap pekerja, misalnya tidak memberi pesangon dan tidak memberikan perlindungan jaminan sosial secara maksimal. Berdasarkan kondisi di lapangan dan pelanggaran yang terjadi, saya beropini bahwa praktik PKWT di Indonesia saat ini cenderung merugikan pekerja karena perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban biaya tenaga kerja. Tidak semua pekerjaan yang dikontrakkan sesuai dengan karakter PKWT, sehingga banyak pekerja kontrak merasa terjebak dalam status kerja yang tidak pasti. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi pekerja. Etika bisnis sering diabaikan demi efisiensi dan fleksibilitas perusahaan, tapi mengorbankan hak dan masa depan pekerja. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you.